Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk rekan-rekanku P3MI 316 P3MI, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekanku P3MI, HD hanya memberi saran. Silahkan nanti Anda yang menilai apakah saran HD ini bisa Anda terima ataupun Anda tolak. Kembali kepada P3MI masing-masing. Setelah saya amati di beberapa grup, bermacam-macam masukan, kritikan, dan saran. Bagaimana asosiasi yang ada saat ini, baik Ajabti, Aspataki, dan Imsataki. Kita doakan semoga asosiasi ini bisa membawa P3MI ke depan yang lebih baik lagi dan jaya tentunya. Dengan ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, dan HD tidak akan masuk campur ke internal masing-masing. Cuma HD melihat perkembangan saat ini di grup-grup ataupun ada yang minta pandangan kepada saya melalui telepon, bukan 1-2 yang minta pandangan bagaimana 316 P3MI harus tetap solid, kompak, dan tentu ini ada yang mewadahi, yaitu 3 asosiasi tersebut. Nah, inilah peran asosiasi sangat penting untuk menyatukan kita semua, bukan untuk memecahkan antara kita 316 P3MI. Jika terjadi berbeda, itu adalah hal yang wajar, itu normatif saja, tidak perlu menjadi persoalan. Masalah adanya pandangan atau pendapat yang berbeda, itu adalah hal yang wajar dan normal saja. Nah, tentu saya melihat beberapa grup, baik yang telepon ataupun saya baca di beberapa grup, memang di sini penting, perannya asosiasi itu adalah sangat penting, karena tanpa anggota asosiasi tidak akan bisa terbentuk. Ingat, ketua umum itu terpilih karena dari para anggota P3MI tersebut. Jadi asosiasi itu adalah harus bijak dalam menerima masukan dan kritikan dari anggota ataupun pengurusnya. Tanpa P3MI, asosiasi tidak akan mungkin bisa terbentuk. Nah, untuk itu saya ingin menyarankan saja kepada rekan-rekan, apapun bentuk nama asosiasinya, tentu kita hormati dan kita hargai, karena semua asosiasi yang ada saya melihat legal, karena identitasnya semua terpenuhi. Jadi tinggal bagaimana asosiasi itu berjalan lebih sempurna lagi, yang kurang diperbaiki, yang sudah baik tentu ditingkati. Apapun tujuan dari asosiasi itu adalah tangan panjang P3MI kepada pemerintah. Masukan-masukan dari P3MI, anggota ataupun pengurus, tentu ini semua harus didengar. Bukan kehendak pengurus, beberapa pengurus asosiasi. Ini tidak benar kalau seperti itu. Nah, makanya segala suatu keputusan yang diambil oleh ketua umum tentu melihat suara yang lebih besar, karena asosiasi dibuat adalah untuk kepentingan anggota, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Itu harus diingat. Kalau ini terjadi, tentu asosiasinya tidak akan sehat. Saya tidak akan menyebut asosiasi mana. Ini hanya sebagai gambaran untuk kebaikan dan untuk kemajuan kita ke depan. Karena kita tahu di saat ini, inilah P3MI yang memang sangat sulit, sangat-sangat dirasakan oleh kita. Makanya itu kita bisa merenung diri kita, kita melihat, kita koreksi akan diri kita masing-masing. Dan di sini saya tidak akan menyampaikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana solusi yang terbaik ke depan, bagaimana yang dahulu kita biarkanlah
Kita tidak saling menyalahkan, tetapi saya ingin bicara bagaimana kita mendapatkan solusi yang terbaik. Tentu dengan kekuatan 316 P3MI, kita tahu bahwa ada 126 P3MI yang dicabut izinnya karena kita merasa keberatan bahwa deposito 1 miliar itu harus menjadi satu kewajiban sesuai dengan undang-undang. Jadi P3MI tetap wajib menambah deposito 1 miliar. Nah, tentu rekan-rekan 126 P3MI itu dicabutlah izinnya. Mudah-mudahan kita doakan mereka agar mereka kuat, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan rezeki mereka ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan 316 P3MI, karena memang di grup-grup itu sibuk dengan adanya untuk pemilihan caketum dari organisasi di tahun 2020, ya mungkin akan ada Ajapti, tahun 2021 akan ada Aspataki. Nah, yang ingin saya memberi masukan, kita tentu berkeinginan, bercita-cita bagaimana asosiasi ini tiga ini bisa rukun duduk bersama. Tidak mementingkan keegoisan masing-masing, tidak mementingkan kelompok dan pribadi. Yang kita inginkan bagaimana P3MI ini bisa menyalurkan inspirasinya atau pandangan pendapatnya ke wadah asosiasi yang telah dia ikuti. Nah, tentu dalam hal yang demikian ini, saya mengajak kepada rekan-rekan yang nanti ikut memilih caketum asosiasi, baik itu di Ajapti, baik itu di Aspataki, maupun itu di Imsataki. Saya sarankan agar mereka nantinya siapapun yang terpilih menjadi ketua umum asosiasi baik Ajapti, Aspataki, dan Insataki, itulah yang terbaik. Ingat, itulah yang terbaik. Siapapun dia, kita harus dukung bersama-sama. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya melihat animo daripada rekan-rekan P3MI itu, bagaimana kita ini bisa rukun, bagaimana ini kita bisa kompak dan solid, dan suara-suara kita bisa didengar ataupun diterima oleh pemangku kebijakan. Saran saya kepada rekan-rekan P3MI, nah jika nanti ada yang mewakili ataupun yang berminat ataupun yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti calon ketua umum asosiasi yang ada, Heri Darman hanya memberi saran, silakan Anda yang menjalankan. Apakah saran saya bisa Anda terima? Alhamdulillah. Tidak Anda terima pun alhamdulillah. Yang paling penting yang saya inginkan adalah kerukunan, kekompakan, dan kedamaian. Itu tidak lebih daripada itu. Ingat itu rekan-rekan 316 P3MI. Nah, saran saya, jika nanti ada calon ketua umum yang ingin ikut pesta demokrasi, nah pemilihan ketua umum, saran saya, sebelum Anda memilih dia, Anda katakan apakah Anda mau membuat fakta integritas. Fakta integritas dalam artinya adalah mereka calon-calon ketua umum itu bisa merangkul semua 316 P3MI dan bisa merangkul asosiasi yang ada dan mau duduk bersama, baik itu P3MI senior ataupun P3MI junior. Nah, kalau dia berkenan untuk menandatangani fakta integritas, nah itulah dialah yang Anda akan dukung. Nah, kenapa? Kita melihat untuk saat ini, saya selaku P3MI sedih kalau melihat asosiasi tidak mau duduk bareng. 316 P3MI nggak mau duduk bersama. Capek saya pribadi itu mengajarkan rekan, dan capek juga teman-teman yang menghubungi saya. Pak Eri ini gimana loh? Saya ini punya kekuatan apa? Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Cuma kalau Anda minta saran normatif, saya akan memberi. Tapi kalau saya saudara-saudaraku mengajak untuk memprovokasi saya, no, bukan itu ukuran saya. Tapi kalau bicara normatif, saya akan beri pandangan siapapun dia. Karena apa? ADRT itu kan sudah mengatur semua calon-calon ketua umum.
harus melakukan apa, harus menjalankan apa. Udah jalankan aja itu. Kalau berpandu dengan ADRT, semua akan selesai, semua akan clear. Oke, jadi saran saya kepada nanti kalau tidak saya bulan tahun ini ada pemilihan ketua umum Jakti, tahun depan mungkin ada ketua umum Aspataki. Saran saya bisa 316 P3MI, saranku bisa Anda tolak dan bisa Anda terima. Semua ini persoalan ini, apa yang saya sampaikan ini saya kembalikan dengan Anda semua. Ingat, yang baik Anda terima, yang jelek Anda lupakan, Anda tinggalkan apa penyampaian saya ini. Sekali lagi, saran saya, jika Anda memilih mencalonkan ketua umum siapapun dia harus mau mentandatangani fakta integritas. Satu, mau rukun dengan asosiasi yang ada dan mau rukun 316 P3MI yang ada. Anda buktikan jika ini 316 P3MI dan 3 asosiasi ini kompak, saya yakin kita akan kuat. Aku yakin kita akan kuat. Oke rekan-rekanku, semoga aku doakan siapapun nanti yang ingin mencalonkan ketua umum, mudah-mudahan itulah yang terbaik untuk 316 P3MI. Kita harus dukung itu. Walaupun memang itu bukan pilihan kita, tetapi kalau memang lebih banyak siapapun dia yang terpilih, itulah ketua asosiasi yang ada di penempatan tenaga kerja Indonesia. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan rekan-rekan. Terima kasih. Mungkin ada ucapan Heri Darman yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini atas dasar kepedulian saya terhadap P3MI. Saya sampaikan ini. Rekan-rekanku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.